Halo semuanya, sadar atau enggak, otak kita itu terus-menerus dibentuk ulang oleh dunia di sekitar kita. Nah, hari ini kita bakal ngupas tuntas gimana iklan berusaha membaca pikiran kita, gimana kebiasaan tertentu bisa merusak sistem rem di otak, dan yang paling penting, apa yang bisa kita lakukan buat melawannya. Yuk, kita mulai. Oke, pertanyaan ini kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah ya. Tapi kamu bakal kaget seberapa dekat sains modern dengan jawabannya. Kita lihat yuk gimana caranya. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita akan lihat gimana dunia luar, terutama dunia marketing, mencoba buat ngerti bahkan memprediksi reaksi otak kita secara langsung. Jadi gini, biasanya riset konsumen itu kan pakai cara-cara lama ya, kayak wawancara atau ngisi kuesioner. Masalahnya, jawabannya bisa bias banget. Contohnya, kalau kamu dikasih kue sama dosen terus ditanya enak atau enggak, kemungkinan besar kamu jawab enak kan, biar sopan. Nah, neuromarketing ini beda. Daripada nanya, metode ini langsung pakai teknologi kayak EEG buat ngelihat reaksi asli otak kita. Jadi datanya jauh lebih objektif. Nah, ini dia kuncinya. Seperti yang dikatakan Dr. Edison, mulut kita bisa aja bohong demi kesopanan. Tapi reaksi otak kita itu jujur. Metode ini ngebongkar kebenaran yang nggak terucap soal apa yang benar-benar menarik perhatian kita. Dan ini yang gila banget dari salah satu studinya. Ketika peneliti ngebandingin iklan yang pakai model manusia asli sama yang dibikin oleh AI, ternyata perhatian visual penontonnya sama aja. Ini kan penemuan luar biasa buat para pengiklan. Bayangin deh, ngapain bayar mahal-mahal buat endorse artis kalau ternyata pakai AI hasilnya bisa sama persis. Oke, tadi kita udah lihat gimana pihak luar bisa ngintip otak kita. Sekarang kita geser fokusnya ke dalam. Apa yang terjadi waktu kebiasaan kita sendiri mulai menulis ulang program di otak kita yang kadang konsekuensinya bisa merusak. Sebuah riset penting dari Dr. Edison dan timnya nemuin sesuatu yang cukup mengkhawatirkan pada remaja dengan indikasi kecanduan pornografi. Otak bagian depan mereka nunjukin dominasi dua jenis gelombang. Gelombang gamma yang berhubungan sama impulsivitas dan gelombang theta yang nandain penurunan fungsi berpikir. Gampangnya gini deh, pedal gas emosinya itu kayak keinjek terus, tapi rem logikanya blong. Nah, ini nih yang penting banget buat kita pahami. Kondisi tadi itu merusak apa yang bisa kita sebut sebagai sistem rem otak. Ini adalah fungsi vital dari otak depan kita yang tugasnya ngasih tahu kalau sesuatu itu salah dan yang paling penting bikin kita berhenti melakukannya. Kalau sistem ini rusak, kemampuan kita buat mengontrol diri jadi anjlok. Terus, kenapa ini bahaya banget? Karena faktanya lebih dari 90% keputusan kita sebagai manusia itu didorong oleh emosi, bukan logika. Emosi ini datangnya dari sistem limbik. Jadi, tanpa sistem rem yang berfungsi baik, emosi dan impuls yang bakal ngambil alih setir. Dan ini kesimpulan yang paling bikin kaget dari risetnya. Ternyata, kecanduan itu nggak bikin orang jadi bodoh. Skor IQ mereka ya hampir sama aja, tapi dampaknya kelihatan jelas banget di perilaku. Mereka yang kecanduan punya kecenderungan jauh lebih tinggi buat ngelakuin hal-hal berisiko. Jadi ini bukan soal pintar atau enggak, tapi soal kehilangan kendali diri. Nah, dari kecanduan yang spesifik tadi, sekarang kita coba lihat fenomena yang lebih luas lagi, yang bisa jadi kita semua alamin. Fenomena modern yang populer dengan istilah brain rot. Brain rot ini bukan cuma istilah iseng-iseng loh, ada sains di baliknya, namanya neuroplastisitas. Intinya, otak kita itu fleksibel, bisa berubah dan beradaptasi, tergantung input yang kita kasih. Kalau kita terus-terusan ngasih makanan sampah ke otak kita, ya koneksi-koneksi di dalamnya bakal terbentuk sesuai dengan sampah itu. Coba deh bayangin kayak gini. Otak kita itu dibentuk oleh banyak hal kan? Makanan yang kita makan, lingkungan kita, pendidikan kita. Nah, di zaman sekarang, konten media sosial udah jadi salah satu makanan utama otak kita. Dan perannya sama pentingnya dalam ngebentuk cara kita berpikir. Oke, kita udah ngomongin soal masalahnya, gimana otak kita bisa dibentuk bahkan dirusak. Sekarang bagian yang paling penting, solusinya apa? Dan kabar baiknya, kita nggak berdaya kok, kita bisa ngambil alih kendali. Menurut Dr. Edison, obat yang paling ampuh itu simpel, punya tujuan. Waktu kita lagi nggak ada tujuan atau lagi bosan, gampang banget kita kejebak di lubang kelinci scrolling tanpa henti. Tapi, waktu kita punya target yang mau dicapai, sekecil apapun itu, kita secara otomatis bakal nyari informasi yang berguna buat tujuan itu. Jadi, gimana caranya?
Strateginya tuh simple tapi kuat banget. Pertama, tentuin tujuanmu, apa aja. Mau jadi lebih sehat atau lebih pintar. Terus, fokus ke diri sendiri. Nah, ini otomatis akan mengubah cara kamu main media sosial. Kamu bakal lebih sering berhenti di konten yang bermanfaat dan nge-skip yang enggak. Tanpa sadar, kamu lagi ngelatih algoritma buat nampilin hal-hal yang lebih baik. Dan akhirnya, ini akan menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat buat kamu. Jadi, buat penutup, coba deh kita renungin ini. Setiap scroll, setiap klik, itu adalah sebuah pilihan. Kamu secara aktif lagi ngebentuk otakmu dengan setiap konten yang kamu konsumsi. Pertanyaannya sekarang, hari ini kamu mau kasih makan apa buat otakmu?